Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Sandiwara Bangkrut Sang Direktur ke Istri. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia mendengarkan dan menonton video ini. Mimin doakan semoga teman semua diberikan kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 7. Pak Adrian sapa seseorang wanita dari arah belakang membuat Adrian menoleh cepat. Namun kembali menatap seorang wanita yang sudah hampir sampai ke pintu masuk kantor di depan sana. Ini Pak Adrian kan? Amira, sekretaris di kantor Adrian, bertanya heran, memindai pria di depannya, memastikan orang yang dilihat itu memang benar-benar bosnya. Bapak kok? Amira, kamu siapkan saja berkas untuk rapat nanti. Saya akan bersiap. Adrian memotong cepat pertanyaan Amira dengan memberi pesan. Lalu ia segera masuk ke dalam kantor melalui pintu darurat. Setelah mendapatkan jawaban anggukan dari Amira, kedatangan Naya yang baru saja Adrian lihat membuatnya tidak fokus. Termasuk sapaan Amira. Pasalnya ini pertama kalinya Adrian lihat istrinya datang sesuai keinginan sendiri setelah dulu pernah membujuknya, meminta agar Naya mengantar makan siang atau mengikuti acara kantor lain. Namun, lelah dan sibuk selalu menjadi alasan. Lalu untuk alasan apa Naya datang? Tapi tunggu, pagi tadi dia memang sempat mengatakan akan mencari pekerjaan. Apakah karena alasan itu? Tapi apakah dia tidak menyadari jika ini adalah kantor Adrian, suaminya? Namun faktanya memang begitu. Naya pasti sudah lupa dengan alamat kantor ini. Sementara saat datang ke sini pun dia bersama dengannya. Itu pun hanya datang satu kali, tepatnya sekitar 4 tahun lalu, saat ada acara tahunan kantor. Selanjutnya, tidak pernah walaupun dibujuk dan diminta siapapun. Di depan cermin besar di kamar mandi kantor, Adrian merapikan tampilannya untuk segera masuk ke ruangan. Dilihatnya, wajah dirinya yang sudah nampak segar, tampan, itu yang Adrian tatap cukup lama dari wajahnya yang kata orang sedikit mirip dengan... Jika benar ia setampan itu, kenapa seorang Naya hanya memandang materi dan dirinya? Tidaklah sebuah cinta pada suami tertanam di hati kecil Naya sejak awal, meski tanpa materi. Naya menyadari perubahan sikapnya sejak bangkrut wanita itu dengan darinya. Perlahan rasa cinta yang sempat membara mulai surut. Rasanya percuma mencintai orang yang tak pernah membalas cinta, hanya membuang waktu-waktu dan melelahkan hati. Namun melihat kedatangan Naya beberapa menit lalu, rasa yang timbul berubah menjadi kasihan. Apalagi saat menengok ibu mertua yang nampak menunggu Naya dari balik gerbang kantor. Dia pasti menggerutu tak henti-hentinya sepanjang menanti kembalian putri tercintanya. Suara pintu yang terbuka mengalihkan pandangan Adrian dari cermin. Ia tersenyum sejenak, menyambut sapaan seorang karyawan yang baru masuk ke toilet setelahnya. Setelahnya Adrian keluar untuk segera masuk ke ruangan. Dalam perjalanan ke ruang yang hanya beberapa detik saja, langkah Adrian tiba-tiba terhenti. Suara gaduh yang terdengar dari balik ruangan, para karyawan memancing dirinya untuk mencari tahu. Ada keributan apa enggak? Tanya Adrian saat melihat Angga
baru muncul di hadapannya. "Itu Pak, ada wanita yang marah-marah." Dahi Adrian berkenyit. "Siapa?" "Kurang tahu Pak." Sepertinya menghampiri sumber kegaduhan lebih baik daripada hanya sekedar bertanya yang tidak akan bisa memberi jawaban pasti. "Pak, saya ini lulusan sarjana. Masa mau dikasih kerjaan jadi office girl sih? Tentu saja saya nggak terima." Adrian mulai mendengar suara wanita memberi alasan saat manajer kantor bertanya. Ia memang tidak melihat wanita itu karena tertutup pembatas dan beberapa orang yang mengerumuni. "Tapi memang baru itu sekarang lowongan yang ada, Bu." "Apa? Saya ini masih muda. Masa Anda panggil saya ibu?" "Ya sudah, begini saja Mbak. Kalau Mbak mau mencari pekerjaan yang lebih baik, Mbak bisa mencari di kantor lain. Di sini sedang tidak ada lowongan untuk karyawan." Adrian memutuskan tidak menangani kegaduhan itu. Sudah ada pihak HRD dan manajer yang turun tangan. Lagi pula tanpa menghampiri pun ia sudah bisa mendengar keluhan wanita di sana karena saking lantangnya dia saat berucap. Sejujurnya, sejak awal mendengar wanita itu marah-marah, Adrian sudah mengenali suara itu. Dia Naya. Iya, wanita itu memang Naya. Itulah kenapa Adrian tidak ingin mendekat. Khawatir Naya akan mengenali saat ada yang menyapa kedatangan dirinya. Toh, dia tidak tahu jika ini kantornya. Jika Naya memang ingin mencari pekerjaan, biarkan dia dengan usahanya sendiri, termasuk usaha untuk belajar menerima kenyataan. Seperti saat ini, dia harus belajar menerima jabatan office girl jika dia benar-benar berniat bekerja. Karena hanya itu lowongan kerja yang ada. Keributan sudah nampak berkurang setelah Naya nampak keluar dari ruangan. Adrian pun segera menarik diri masuk ke ruangannya dan mempersiapkan rapat pagi ini. Usai azan zuhur berkumandang, Adrian memutuskan untuk kembali ke kontrakan. Mungkin saja Naya dan ibunya sudah kembali. 2 kantong kresek besar berisi belanjaan dan nasi beserta lauk tak lupa ia cantolkan pada motor yang ia kendarai. Setengah jam perjalanan, Adrian pun sampai di halaman kontrakan. Melihat pintu masih nampak tertutup rapat. Sepertinya Naya dan ibu belum pulang. Biarlah, bisa ditunggu, mungkin sebentar lagi. 2 kantong kresek besar segera Adrian bawa masuk. Namun langkahnya mendadak terhenti saat baru saja sampai di teras rumah. Panggilan dari seorang wanita memancingnya untuk segera menoleh. "Iya Bu, ada apa?" Adrian meletakkan barang bawaannya, lalu menghampiri 2 ibu-ibu yang memanggil. "Kamu menantunya Ibu Nelly kan?" tanya salah satu dari mereka. Adrian mengangguk mengiyakan. "Tadi Ibu Nelly pinjam uang sama saya. Katanya nanti kamu yang mau bayar kalau kamu sudah pulang. Jadi saya mau nagih sama kamu." Jelas wanita itu lagi, yang seketika membuat Adrian melongok. Uang sisa Naya lempar padanya pagi tadi. Tapi di luar, ibu mertua yang justru meminjam uang pada orang lain. Mereka mulai bertingkah lagi. "Gimana? Kapan bayarnya?" "Memangnya pinjam berapa, Bu?" tanya Adrian setelah terdiam cukup lama. 3 juta. Adrian memijat keningnya yang berkerut. Bukan tidak bisa membayar. Uang yang Naya lempar padanya sudah ia belanjakan kebutuhan bulanan. Masalahnya, Adrian sendiri tidak memegang uang cash. Hanya ada 3 lembar uang kertas berwarna biru dan 1 lembar berwarna merah. Saat Adrian mengecek dari dompetnya, dan sisanya hanya receh. "Kalau besok atau nanti sore bisa Bu,
Soalnya saya mau mencari uang dulu. Adrian meminta keringanan waktu. Setidaknya jika sore ia bisa keluar lagi untuk mengambil uang di ATM terdekat. Benarnya nanti sore saya datang lagi. Nada ketus wanita itu cukup terdengar jelas di telinga Adrian. Mungkin dia tidak percaya jika hutang ibu mertuanya akan segera ia bayar. Adrian pun mengangguk meyakinkan. Jangan bohong ya mas, saya datang sudah harus ada 3 jutanya. Wanita itu memastikan sekali lagi. Ibu jangan khawatir, saya akan bayar bu. Dua wanita paruh baya itu pun berlalu pergi setelah merasakan yakin akan ucapan Adrian. Malam pun tiba. Adrian keluar menuju teras rumah. Ditunggunya Naya dan ibu mertuanya, namun masih belum juga kembali. Dihubunginya lah kontak Naya, namun juga tidak aktif. Secercah rasa khawatir mendadak bersarang. Tahu jika sesuatu terjadi pada Naya ataupun ibu mertuanya. Semenjengkelkan apapun mereka, masih bagi Adrian merupakan bagian dari keluarga. Menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi dan menjaga. Wajar jika ia masih memiliki rasa khawatir. Setidaknya rasa simpati masih melekat dalam dirinya. Entah berapa kali sudah Adrian keluar masuk ke dalam rumah, lalu ke teras hingga ke depan jalan, hanya untuk memastikan kedatangan Naya. Sayangnya hingga azan Isya berkumandang, harapan Adrian masih nihil. Akankah Naya dan ibu mertuanya tidak akan kembali? Lalu kemana mereka? Rasa yang gelisah terus menghantui Adrian. Tidak juga sirna. Terlebih lagi, cuaca nampak tidak bersahabat dengan suara petir yang mulai terdengar. Benar-benar wanita itu berhasil membuat Adrian sekhawatir ini. Ia merasa bersalah dengan kejadian pagi tadi. Andai uang sisa penjualan laptop tidak Adrian tanyakan, mungkin Naya masih bisa ia pantau berkendaraan. Tak lama, suara deru mobil terdengar dari dalam rumah. Adrian segera keluar menuju teras untuk memastikan mobil siapa yang nampak terparkir di halaman rumah kontrakannya. Mobil berwarna putih itu cukup Adrian kenal, tapi entah. Dari depan pintu, Adrian hanya menonggakkan wajah saja melihat ke arah mobil berada. Memastikan orang yang keluar dari sana. Karena rasanya aneh, ada mobil datang, sementara ia terbilang baru di lingkungan ini. Dari pintu penumpang, nampak seorang wanita. Seketika Adrian terkejut saat mengetahui jika itu adalah ibu mertuanya. Lalu yang di depan, sudah pasti jika itu Naya. Dan benar saja, Naya turun dari mobil setelah seorang pria membukakan pintu untuknya. Sementara pria itu Adrian kenal. Benar, jika dia adalah Pak Mario, seorang salah satu investor di perusahaannya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.